Bab 1442. Hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Arham telah menyukai Julian, jadi tidak akan membiarkan pria lain mendapatkannya. Itu sebabnya, Arham datang untuk mencari tahu hari ini. Alhasil, dia langsung diprovokasi oleh Wira. Pria ini bahkan tidak memberi hormat saat bertemu dengannya, benar-benar tidak sopan. Wira tidak pantas untuk Julian. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Triaji, Arham mengganti pakaian dan memakai topeng. Dia berencana untuk membunuh Wira dengan tangannya sendiri. Tanpa diduga, kemampuan bela diri Wira ternyata begitu hebat. Pertarungan mereka cukup sengit, bahkan Wira hampir melukainya beberapa kali. Pada akhirnya, Julian sampai datang membantu. Agar tidak ketahuan, Arham pun memutuskan untuk kabur. Sialan, jelas-jelas hanya manusia biasa, kenapa malah merasa diri sendiri pantas mendekati wanita suci. Maki Arham sembari membanting barang-barang di kamarnya. Suara berisik ini pun menarik perhatian ayahnya. "Putraku, apa yang terjadi? Aku dengar kamu baru pulang, siapa yang membuatmu marah kali ini?" Tanya Torik yang selalu memanjakan putranya. Mungkin karena Arham yang paling muda, jadi dia memberikan seluruh kasih sayangnya kepadanya. Ketika melihat Arham marah, Torik pun marah dan ingin membantu putranya melampiaskan emosi. Sementara itu, pikiran Arham menjadi lebih jernih setelah mendengar suara ayahnya. "Ayah, aku ingin ikut serta kompetisi melawan Wira," ujar Arham. "Apa, kamu ingin ikut? Kita belum tahu latar belakang pria itu. Gimana kalau kamu terluka karena bertindak gegabah?" "Ayah nggak ingin kamu mengambil risiko begini," sahut Torik. Dia tidak menduga putranya ingin berpartisipasi dalam kekacauan ini. 8 keluarga terbesar sudah memutuskan bahwa kompetisi itu akan menjadi pertarungan tanpa target. Jadi, tidak ada yang peduli siapa yang kamu hajar pada kompetisi itu. Torik tidak mungkin memberi izin karena tidak ingin putranya terluka atau menjadi cacat nanti. "Ayah, aku ingin sekali memberi pelajaran kepada bajingan itu, tolong beri aku izin. Kalau kamu cemas, utus saja beberapa orang untuk melindungiku. Aku nggak pernah meminta apapun pada ayah, jadi tolong setujui permintaanku ini," ungkap Arham. Torik selalu menyetujui permintaan Arham tanpa peduli seberapa tidak masuk akalnya. Siapa sangka, hari ini Torik malah menolaknya. Lantaran Arham terus mengganggunya, Torik terpaksa mengiyakan. Hanya saja, kakak Arham harus mengikuti kompetisi ini bersamanya. Arham menyetujui syarat tersebut dengan gembira. Sementara itu, Wira entah sudah bersin berapa kali di kamarnya. Wira mengira dirinya flu, tetapi kondisinya jelas-jelas sangat sehat. Seharusnya, ada yang berbicara buruk tentangnya di belakang. Sesudah kondisinya stabil, Wira lanjut berlatih teknik matahari besar. Dia ingin menjadi lebih hebat supaya bisa menjadi juara dalam kompetisi 3 hari kemudian. Waktu berlalu dengan cepat, hari kompetisi akhirnya tiba. Wira mengikuti Hasto ke tempat kompetisi diadakan. Selain 8 kepala keluarga dari keluarga terbesar, masih ada Juan dan Julian di sini, juga banyak orang yang tidak pernah ditemuinya. Mereka adalah perwakilan berbagai kelompok, yang basis kultivasinya hampir sama dengan Wira. Hari ini adalah kompetisi bela diri. Wira, kamu akan bertarung dengan 10 orang yang telah diutus 8 keluarga terbesar. Kalau berhasil bertahan, kamu akan menjadi pemenangnya, jelas Juan. Bab 1443. Sesudah Juan mengumumkan peraturan, Wira berdiri di tengah arena, lalu satu persatu pemuda naik ke panggung. "Ternyata kamu Wira, kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi, kenapa ada aroma aneh di tubuhmu?" "Ya." "Aroma apa, Kak?" "Tentu saja aroma busuk dari dunia fana, hahaha." Orang-orang ini tidak peduli dengan identitas Wira. Mereka mentertawakannya dengan lancang. Wira pun menatap mereka dengan ekspresi datar. Sesudah melirik sekilas semua lawannya, dia kira-kira bisa memastikan bahwa basis kultivasi mereka adalah asterik awal, hampir sama dengannya. Hanya saja, ada seseorang yang membuat Wira agak khawatir, yaitu pria yang memakai topeng. Dia tidak bisa menilai basis kultivasi pria itu. Apakah itu artinya basis kultivasinya di atas Wira? Akan tetapi, 8 keluarga terbesar beserta Juan telah mengumumkan bahwa yang boleh berpartisipasi hanya mereka yang basis kultivasinya hampir setara dengan Wira. Jadi, seharusnya tidak akan muncul kesalahan rendahan seperti ini. Wira mendongak menatap Hasto yang duduk di atas. Hasto mengangguk kepadanya. Artinya sangat jelas, yaitu menyuruh Wira berhati-hati karena basis kultivasi pria itu mungkin jauh di atasnya. "Kalau begitu, kompetisi resmi dimulai," seru Juan dengan lantang. Saat berikutnya, ke-10 orang itu langsung menerjang ke arah Wira sambil memegang senjata yang berbeda-beda. Serangan mereka pun sangat gesit dan datang dari berbagai arah. Terkadang, Wira gagal memblokir sehingga terjatuh ke lantai. Julian mengepalkan tangannya dengan erat melihat situasi ini. Dia merasa sangat cemas, tetapi tidak dapat melakukan apapun. "Hahaha, bukannya kamu menantang 8 keluarga terbesar? Kalau begitu, kenapa malah berbaring di tanah? Ayo, cepat bangkit." "Ya, menyedihkan sekali. Cepat bangun, jangan buat pertandingan ini jadi nggak seru. Jangan bicara omong kosong lagi."
Jika kalian diam saja, aku yang akan menghajarnya sampai cacat. Seusai melontarkan itu, seorang pemuda pun mengangkat senjatanya sambil menyerbu ke arah Wira. Tanpa diduga, Wira sontak bangkit dan mengayunkan tongkatnya dengan cekatan. Pukulan tersebut mengenai tubuh pemuda itu, membuatnya langsung terjatuh ke lantai. Dia pun memeluk kaki dan lengannya sambil berteriak histeris. Pada akhirnya, tabib membawanya turun dari arena. Tabib-tabib itu awalnya disiapkan untuk Wira, tetapi ternyata dia tidak membutuhkannya. Kini, masih ada 9 lawan yang harus dijatuhkannya. Wira melirik sekilas pria bertopeng itu. Pria ini tidak mengambil tindakan apapun, mungkin karena menunggu energinya terkuras habis. Asalkan Wira menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan balik, orang-orang ini pasti akan menyesali keputusan sendiri. Bagaimanapun, serangan Wira sangat cepat dan kuat. Siapapun yang terkena pukulan tongkatnya akan terluka parah atau mungkin tewas. Ternyata kamu hebat juga, sepertinya kami kurang kejam barusan. Semuanya, serang dia. Dia hanya sendirian, nggak perlu takut. Benar, semuanya, jangan takut. Mudah saja untuk mengalahkannya. Dia pasti menggunakan tipu muslihat, makanya pemuda tadi bisa kalah. Bab 1444. Kedelapan orang itu saling menghibur, seolah-olah memberitahu diri sendiri bahwa Wira sama sekali tidak menakutkan. Faktanya, mereka sudah tahu bahwa kemampuan Wira jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Mungkin karena masih ada sayembara, Wira pun menyembunyikan kekuatan aslinya. Tampak 4 orang menyerang Wira dari berbagai sisi, bahkan ada seseorang yang ingin menyerangnya dari atas. Pemuda itu meloncat, lalu mengubah posisi dan mengarahkan pedangnya ke kepala Wira. Melihat ini, Wira mengambil tongkatnya dan memutarkannya di pinggang sekali. Dia pun berhasil mengalahkan 4 orang yang mengepungnya, yang berarti hanya tersisa orang di atas sana. Wira berkelebat ke samping, lalu menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya dan menendang ke atas. Aduh, sakit sekali. Kelima orang itu berteriak kesakitan, mereka merasa tulang di sekujur tubuh telah remuk. Wira ini benar-benar kejam, mereka tidak menyangka dia akan menyerang tanpa belas kasihan sedikit pun. Ketika melihat kelima orang itu tergeletak tak berdaya, Wira pun mendengus dingin. Orang-orang ini hanya pintar membual. Di sisi lain, ketiga peserta yang masih tersisa di panggung ingin bekerja sama dengan pria bertopeng itu. Jika mereka berempat menyerang bersama, energi Wira mungkin akan terkuras habis. Dengan begitu, Wira tidak akan bisa melawan lagi. Namun, pria bertopeng itu sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia hanya berdiri diam sembari memegang pedangnya dan mengamati pertarungan di arena. Lantaran tidak bisa diajak bekerja sama, ketiga peserta itu pun memutuskan untuk menyerang tanpa bantuannya. Senjata mereka bertiga berbeda, tetapi tidak ada yang berhasil melukai Wira. Dalam sekejap, Wira berhasil menghabisi mereka. Wira berdiri di arena sambil memegang tongkatnya. Kemudian, dia melirik Julian yang berada di atas sambil mengedipkan mata. Hal ini seketika membuat wajah Julian merah. Hasto pun menggeleng melihatnya. Wira masih bisa bercanda di saat seperti ini. Namun, dia merasa senang karena tindakan Wira ini setidaknya bisa membuat Julian tidak begitu cemas lagi. Sekarang hanya tersisa kamu. Kalau mengalahkanmu, aku akan menjadi pemenang kompetisi ini, ucap Wira. Sebelumnya tuan muda dari keluarga Ganim itu mengatakan ingin menghabisinya saat kompetisi, tetapi Wira tidak melihatnya hari ini. Mungkin, ayahnya tidak mengizinkannya berpartisipasi. Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat pedangnya dengan tidak acuh. Saat berikutnya, Wira bisa merasakan niat membunuh yang dahsyat. Pria ini ingin membunuhnya. Dalam sekejap, pria bertopeng yang awalnya masih berdiri di arena sontak menghilang. Wira yang terkesiap pun bisa merasakan niat membunuh dari belakangnya. Dia segera berbalik, menggunakan tongkatnya untuk memblokir serangan. Gelombang energi yang ada pun hampir melukai para penonton yang berada di bawah panggung. Patut diketahui bahwa pria bertopeng ini masih belum menghunuskan pedangnya sampai sekarang. Bab 1445. Hanya dengan mengerahkan sedikit kekuatan, pria bertopeng itu berhasil mendorong Wira. Wira terdorong beberapa meter sebelum akhirnya berhasil berdiri dengan stabil. Saat ini, dia tampak terengah-engah. Ternyata pria bertopeng ini menyembunyikan kekuatannya sejak tadi. Tanpa perlu diragukan, basis kultivasi pria ini sudah pasti setingkat di atas Wira. Namun, semua orang masih terlihat tenang seperti biasa, bahkan Juan tidak menyadari hal ini. Ini karena si pria bertopeng tidak mengerahkan kekuatan sesungguhnya dan berusaha menyembunyikan sebisa mungkin. Apabila ketahuan, Juan mungkin sudah mendiskualifikasinya dari kompetisi. Saat berikutnya, pria itu sontak muncul di samping Wira sebelum Wira sempat bereaksi. Dia langsung menendang perut Wira hingga membuatnya terhempas. Serangan yang berturut-turut ini membuat Wira tidak bisa berdiri dengan stabil. Dengan bantuan tongkatnya, dia mencoba untuk berdiri lagi. Sayangnya, setiap kali dia berhasil berdiri, pria itu akan langsung mengempaskannya lagi. Hanya ini kemampuanmu. Begitu mendengar ucapan penuh provokasi ini, Wira langsung tahu identitas pria bertopeng ini.
Bukankah dia tuan muda keluarga Ganim? Pantas saja dia mengenakan topeng, pasti khawatir orang lain mengenalinya. Namun, kemampuan orang ini sepertinya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Wira menyeka sudut bibirnya dan hendak berdiri lagi. Akan tetapi, pria bertopeng itu menyerbu lagi ke hadapannya. Kali ini, Wira tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia bergegas melompat untuk menghindari serangan pria itu, lalu mengambil tongkatnya dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Hanya saja, karena kesenjangan basis kultivasi, Wira kalah dan terhempas lagi. Pria bertopeng itu perlahan-lahan menghampirinya dengan memegang pedang, tetapi Wira masih belum menyerah. Wira mencoba untuk berdiri, sedangkan pria bertopeng itu menghunuskan pedang di depannya. Itu artinya, selanjutnya dia ingin menyerang Wira sekuat tenaga. Wira merasa sangat senang melihat situasi ini, dia tidak suka lawannya menyembunyikan kekuatan. Pria bertopeng itu menerjang ke arah Wira sambil berteriak melengking. Sementara itu, Wira sontak berkelebat dan menghilang dari hadapannya. Kini, dia telah berada di atas pria itu. Wira sudah lama tidak menggunakan teknik tongkat yang kacau seperti ini, juga khawatir lawannya berhasil membaca serangannya. Bukannya kamu sangat hebat barusan? Nggak mungkin kalah dari teknik tongkatku ini, kan? Kalau kalah, kamu akan malu. Benar begitu, tuan muda keluarga Ganim, ejek Wira. Arham tidak menyangka dirinya akan ketahuan. Namun, dia tidak melepaskan topengnya karena ada banyak penonton di sini. Kamu cerdas juga, tapi apa gunanya? Basis kultivasimu di bawahku. Aku bisa membunuhmu dengan mudah kalau mengerahkan kekuatan yang sesungguhnya. Tapi, aku nggak ingin secepat itu. Aku ingin bersenang-senang denganmu, ujar Arham. Sesudah mengubah posisinya sedikit, Arham pun menghalangi serangan tongkat tersebut dengan teknik yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun ini. Saat berikutnya, dia mengarahkan pedang ke leher Wira. Kamu kalah, ucap Arham dengan sombong. Namun, Wira justru merasa pertarungan ini belum berakhir. Wira tiba-tiba berbalik untuk menatap Juan dan 8 kepala keluarga itu. Dia bertanya, Tuan Juan, apa aku boleh menggunakan cara apapun untuk memenangkan pertarungan ini, termasuk senjata rahasia? Sebelum pertandingan, Hasto pernah memberitahu Wira bahwa dia boleh menggunakan pistol di saat-saat genting. Bab 1446. Namun, agar tidak memengaruhi hasil pertandingan ini, Wira memutuskan untuk bertanya kepada Juan terlebih dahulu. Tentu saja, kamu boleh menggunakan cara apapun untuk menang, sahut Juan. Wira pun merasa tenang mendengarnya. Dia menggunakan tongkatnya untuk menyingkirkan pedang Arham. Wira, kamu konyol sekali. Kamu kira bisa menang dariku jika menggunakan senjata rahasia? Basis kultivasi kita jelas berbeda. Aku lebih tinggi setingkat darimu, ujar Arham dengan angkuh. Dia pun menaruh pedangnya di atas bahu. Wira tidak menghiraukannya. Dia langsung melemparkan tongkat tersebut ke samping. Melihat ini, Arham bertanya, kenapa membuang senjatamu? Kamu mau menyerah karena merasa sudah pasti kalah? Ya. Kalau kamu bersujud dan memohon ampun, aku baru akan mengampunimu. Arham mengira Wira benar-benar berniat menyerah. Tanpa disangka, Wira menggerakkan lehernya sedikit, lalu meregangkan kakinya, seperti orang yang ingin menyerang dengan tangan kosong. Arham tidak memahami tujuannya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan pria ini? Di sisi lain, Julian sungguh mencemaskan Wira. Tatapannya terus tertuju pada tengah arena. Ketika melihat gerakan Wira, Julian langsung mengerti bahwa pria ini berniat menggunakan senjata rahasia yang dikembangkannya sendiri. Senjata itu sangat hebat, bahkan Julian tidak pernah melihat hal seperti itu dulu. Majulah, ujar Wira dengan dingin. Begitu mendengarnya, Arham pun merasa Wira menghinanya. Jelas-jelas Wira tidak punya peluang untuk menang, tetapi masih sesombong ini. Ekspresi Arham dipenuhi kebencian. Kemudian, dia menggenggam pedangnya dan menyerbu ke arah Wira. Karena Wira begitu ingin mati, dia memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Paling-paling, Arham tinggal menyuruh ayahnya meminta maaf kepada Juan nanti. Namun, ketika Arham hendak menyerang Wira, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang nyaring. Arham pun berhenti di hadapan Wira, sedangkan pedangnya terjatuh ke lantai. Arham termangu di tempatnya. Dia masih kebingungan melihat pedangnya yang terjatuh. Apa yang telah terjadi? Dia tidak melihat apapun barusan dan hanya mendengar suara, lalu pedangnya sudah jatuh. Wira perlahan-lahan mendekati Arham. Melihat ini, Arham buru-buru mengambil pedangnya dan mundur. Dia perlu mengamati Wira karena masih belum tahu senjata rahasia apa yang digunakannya. Berani sekali kamu menggunakan senjata rahasia, gumam Arham. Dia murka karena khawatir Wira memiliki senjata aneh. Aku sudah bertanya kepada Tuan Juan tadi, katanya nggak ada larangan. Jadi, aku nggak termasuk melanggar aturan. Masa kamu nggak bisa menahan serangan senjata rahasiaku? Sahut Wira dengan ekspresi menantang. Arham tentu tidak ingin mengakui bahwa dirinya tidak sanggup menahan serangan barusan. Jadi, dia memaksakan diri untuk mengangkat pedangnya lagi. Tiba-tiba, terdengar lagi suara nyaring, pedang Arham pun terjatuh lagi. Saat ini, Arham akhirnya menemukan bahwa terdapat 2 lubang pada bilah pedangnya. Bab 1447.
Lubang tersebut bukan lubang biasa, karena terdapat sedikit asap putih yang terbang keluar. Ini artinya, Wira menggunakan sesuatu yang panas untuk melelehkan bilah pedangnya. Senjata rahasia apa yang kamu gunakan? Kenapa tanganku sampai sakit? Tanya Arham sembari mencoba mengangkat pedangnya lagi. Namun, setiap kali diangkat, Wira pasti akan menjatuhkannya lagi. Arham akhirnya tidak tahan lagi dengan guncangan yang dirasakan tangannya. Sementara itu, Torik yang duduk di atas merasa sangat cemas karena posisi putranya kurang unggul sekarang. Jika situasi ini terus berlanjut, Wira bisa saja membunuh putranya. Bagaimanapun, putranya sudah mempermainkan Wira barusan. Aku rasa Wira sudah menang kali ini, gimana kalau kita hentikan pertandingannya saja? Tanya Torik yang mencoba mencairkan suasana. Hasto mendengus dingin dan menimpali, mana boleh semudah itu. Musuh belum meminta ampun atau tergeletak tak berdaya, Wira juga belum mengempaskannya keluar dari arena. Kalau dihentikan begitu saja, penonton pasti akan protes. Ucapan Hasto ini sudah sangat jelas, yaitu harus ada yang sekarat dulu baru bisa dihentikan. Hasto sudah menebak bahwa pria bertopeng itu adalah tuan muda keluarga Ganim yang merahasiakan kemampuannya. Kalau berani mengambil risiko seperti ini, mereka seharusnya sudah siap menerima hasil terburuk. Jangan begitu, kita nggak boleh terus membiarkan orang nggak bersalah terluka. Mereka anggota 8 keluarga terbesar. Meskipun nggak tahu mereka siapa, kita harus menjamin keselamatan mereka. Karena Wira sudah menang, untuk apa dilanjutkan lagi? Sahut Torik seraya menggertakkan gigi. Torik pun tahu Hasto menyadari ada yang aneh sehingga sengaja mempersulitnya. Hasto memiliki posisi tinggi di Sekte Langit sehingga Torik tidak bisa melawannya. Tuan Torik, jangan-jangan pria bertopeng itu punya hubungan denganmu, makanya kamu secemas ini. Menurut penilaianku, dia seharusnya bukan pesilat Asterik awal, kan? Tanya Hasto. Ucapan Hasto ini sudah sangat jelas. Jika Torik masih tidak mengerti, berarti otaknya bermasalah. Begitu mendengarnya, Torik pun tidak tahu harus bagaimana merespons sehingga hanya bisa diam. Julian melirik sekilas Torik. Berani sekali mereka berniat jahat pada pria yang disukainya. Meskipun tidak memegang jabatan penting, Julian tidak akan membiarkan orang-orang ini bertindak lancang. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membinasakan keluarga Ganim. Di arena, duel antara keduanya masih berlanjut. Arham tahu dia tidak dapat mengangkat pedangnya lagi sehingga berniat melawan Wira dengan tangan kosong. Akan tetapi, sesuatu tiba-tiba mengenai bahu kanan Arham, membuat bahunya terasa sakit. Saat berikutnya, bahu kirinya juga terkena serangan sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Ada apa denganmu? Masa nggak sanggup menahan serangan senjata rahasiaku? Kamu nggak bisa melawan tanpa pedangmu, ya? Ejek Wira. Arham sungguh murka mendengarnya. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tangannya lagi untuk sekarang. Jika Wira menggunakan senjata rahasia tersebut untuk menyerang kakinya, bukankah dia akan berlutut di hadapan Wira? Aku mengaku kalah, ujar Arham tiba-tiba.